masyarakat itu lebih kuat dari undang-undang yang tertulis. Ya. Penjelasannya, Prof. Ya, saya berikan contoh sederhana ya. Misal dalam situasi di Papua, ya, situasi di Papua. Hukum positif mengatakan, ya kan, barang siapa menghilangkan nyawa orang dengan sengaja, ya kan, bukan berencana, sengaja, ya itu diancam hukuman misalnya 20 tahun penjara. Kira-kira kayak gitu ya. Oke, sampai di situ berhenti tuh hukum positif. Bagaimana realitas di masyarakat misalnya? Ini kan soal lain lagi. Realitas sosial di masyarakat di Papua misalnya, ya kan ada satu adigium dalam masyarakat, hutang nyawa dibayar nyawa, ya kan, an eye for an eye katanya, ya kan, satu mata tutup satu mata. Kan ada lagi mengatakan dalam peristiwa kemarin itu yang ribut-ribut di Papua misalnya, ya kan, bahwa hutang nyawa dibayar. Jadi kalau terjadi suatu peristiwa pembunuhan, perkelahian misalnya, ya kan, karena di Papua ada orang mabuk tuh, orang mabuk berkelahi, pecahkan botol di kepala, lawannya mencabut pisau, sangkur ya, dibunuh misalnya, kan repek aja. Mabuk sama mabuk tidak bisa terkontrol, matilah lawannya. Kematian orang ini, korban ini menjadi serius karena dia anggota masyarakat hukum adat. ada komunitas adatnya, dan komunitas adat ini tidak terima dengan kematian yang bersangkutan. Hukum negara mengatakan setelah membunuh ditangkap polisi, diperiksa, dibawa pengadilan, dihukum, masuk penjara, selesai. Kan itu ini ya, adigium umum. Tapi buat masyarakat Papua, hukum negara boleh berjalan. Tapi lihat nanti, begitu keluar dari penjara di pelakunya, maka nyawanya adalah harga dari kematian warga sukunya. Kemudian adalah penyelesaian. Bagaimana penyelesaiannya? Diselesaikan pertama-tama penyelesaian secara adat. Ya, katakanlah misalnya yang meninggal ini, yang dibunuh ini punya anak 2, istri 1 misalnya. Maka oleh pelaku, anaknya ini atau istri dari korban ini ya diangkat sebagai warga adat di dalam komunitas pelaku itu. Dan ada ritualnya. Bisa katakanlah potong babi di TKP, ya kan? Potong babi, kadang masyarakat sana ini ya, babi adalah konsumsi hewan. Potong babi. Setelah potong babi baru ada pembayaran denda misalnya, ya toh? Denda sekian. Ya, kemudian ada perjanjian bahwa pelaku ini, suku dari pelaku akan menjamin hak hidup dari istri korban, akan membiayai pendidikan anak-anak korban. Nah, seperti ini kan. Setelah selesai itu, baru hukum negara bicara. Ya kan? Bagaimanapun juga peristiwa pidana, satu tidak pidana, tidak bisa diselesaikan dengan denda adat. Kan kasus korupsi aja kalaupun dikembalikan semuanya duitnya, delik korupsi masih berlaku. Setelah terjadi peristiwa adat, baru dilakukan konstruksi hukum nasional, hukum negara. Ya, hukum negara dikonstruksikan, yang bersangkutan diadili, ya kan? Kemudian karena sudah terjadi rekonsiliasi, maka hukumannya tidak maksimal. Hukumannya ada namanya faktor peringan. Di dalam hukum pidana itu ada faktor peringan dan ringan, dan ada pemaaf. Oke, itu ya contohnya. Jadi karena ada unsur pemaaf terjadi rekonsiliasi, mungkin yang bersangkutan ini tadinya ancaman hukumannya 15 tahun diturunkan menjadi 2 tahun. Ya, saya contoh. Karena bagaimanapun juga menghilangkan nyawa orang itu harus ada ukuran pidananya.